Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudari dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, gereja secara universal merayakan peringatan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sebelum kita masuk dalam permenungan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga sabdamu ini boleh menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa para murid menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mereka bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Jika dilihat dari bentuk pertanyaan mereka, rupa-rupanya para murid ini masih sibuk memikirkan status dan kedudukan. Padahal mereka ini telah lama bersama-sama dengan Yesus yang berulang kali mengajarkan tentang kasih termasuk kerendahan hati. Nah, bagaimana sikap Yesus menghadapi para murid yang masih sibuk memikirkan kekuasaan dan melupakan kerendahan hati? Dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus mengambil seorang anak kecil untuk menjadi teladan. Yang mungkin dalam pikiran kita itu, mereka ini tidak berdaya dan tidak memiliki kuasa. Tetapi, mengapa Yesus mengajak para murid dan juga kita sekalian menjadi seperti anak kecil? Pertama-tama, kita harus tahu bahwa anak kecil itu memiliki sikap yang polos dan jujur. Dalam diri mereka tidak ada kebohongan sama sekali. Nah, yang kedua, mereka itu adalah pribadi yang mudah mengampuni dan melupakan kesalahan atau pertengkaran mereka. Sangat jelas terlihat dalam kehidupan mereka setiap hari, di mana ketika mereka bertengkar, tidak lama sesudah itu mereka berdamai lagi. Sama sekali tidak ada rasa dendam, benci, iri, dan dengki. Yang ketiga, anak kecil itu sangat mudah percaya dengan apa yang disampaikan orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada rasa curiga sedikit pun dalam diri mereka. Yang keempat, anak kecil itu dapat mengasihi dengan segenap hati. Lihatlah kalau mereka sedang memeluk boneka atau mainan mereka. Sangat terasa bahwa mereka itu sangat mencintai dengan tulus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jika kita sering bersikap dan berpikir sama seperti para murid tadi, yang terkadang melupakan kasih termasuk kerendahan hati, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk belajar rendah hati dari anak-anak kecil
yang polos, jujur, mudah percaya dan penuh kasih. Tidak memikirkan status, jabatan, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama gereja kita merayakan peringatan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa ini juga memberi teladan kepolosan dan keluguan iman yang luar biasa. Ia bahkan rela menjadi mainan bagi kanak-kanak Yesus. Nah, saudara-saudari, agar kita senantiasa memperoleh kasih yang serupa dari Tuhan, marilah sekarang saudara-saudari sekalian, kita menjalani hidup ini dengan penuh kasih dan kerendahan hati seperti anak kecil yang jujur, mudah memaafkan, mengasihi satu sama lain dengan segenap hati, dan hidup tanpa rasa dendam. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan telah kami renungkan. Semoga kami selalu belajar untuk rendah hati bagi sesama kami dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.